Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai 7 materi yang ada di PMR. Apa aja sih 7 materi itu? Yang pertama yaitu materi kesehatan remaja yang bertopik nafza. Teman-teman tahu nggak sih apa itu nafza? Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apa aja sih yang termasuk dalam nafza? Yang pertama yaitu adalah rokok. Teman-teman tahu nggak sih kalau dalam rokok terdapat 700 jenis racun yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Apa aja sih racun-racun itu? Yang pertama yaitu karbon monoksida, dan yang kedua adalah nikotin, dan yang ketiga adalah tar, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua yaitu alkohol. Apa yang kita kenal dengan alkohol juga dapat disebut sebagai etanol, yaitu cairan bening tidak berwarna dan gampang menguap. Alkohol juga dapat dihasilkan dari hasil fermentasi karbohidrat. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan obat. Obat yang disuntik ke dalam otot dan pembuluh darah apabila digunakan dengan dosis yang pas dan alasan yang tepat, obat akan bermanfaat. Namun, jika disalahgunakan, artinya dikonsumsi dengan dosis yang tidak pas dan alasan tidak tepat, obat akan meracuni tubuh. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu nafza dan apa yang ada di dalamnya? Yuk kita simak penjelasan video selanjutnya. Halo semuanya, materi berikutnya adalah kepemimpinan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Jadi, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi dan memotivasi diri sendiri dan banyak orang. Sedangkan kepemimpinan adalah proses menggerakkan atau memengaruhi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di kepemimpinan juga mencakup dua hal, yaitu komunikasi dan kerjasama. Komunikasi adalah menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain, sedangkan kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi gimana? Sudah jelas kan materi kepemimpinan? Halo semuanya. Nah, di video kita kali ini kita berdua bakal menjelaskan sedikit tentang materi Satkes atau sanitasi kesehatan. Nah, dari namanya aja udah kelihatan, yang berarti kesehatan dan kebersihan. Kira-kira kalian tahu gak apa sih pengertian kebersihan dan kesehatan itu? Jadi, kesehatan yaitu keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, maupun sosial. Sedangkan kebersihan sendiri yang artinya keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan juga bau. Kesehatan juga memiliki 4 dimensi loh. Wah, apa aja tuh Kak? Yang pertama, dimensi fisik, yaitu tubuh. Contohnya berolahraga dan makan makanan yang sehat. Kedua, dimensi mental, yaitu otak. Contohnya belajar keahlian-keahlian baru dan menulis. Yang ketiga, dimensi rohani, yaitu jiwa. Contohnya berdoa dan bermeditasi. Dan yang terakhir, keempat, ialah dimensi emosional, yaitu hati. Contohnya tertawa. Nah, kita semua juga bisa loh melakukan gaya hidup sehat dan bersih dengan cara yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, kita tidak boleh merokok ataupun minum minuman yang beralkohol. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau bersepeda. Yang kelima, menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Dan yang keenam, pembuangan sampah, keluarga, dan limbah. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi air siaga bencana. Bencana adalah kejadian akibat fenomena alam atau dengan manusia sendiri yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan alam. Siklus bencana dibagi menjadi 3, yaitu pra-bencana, saat bencana, pasca bencana. Nah, macam-macam bencana dibagi menjadi 2 loh, yaitu bencana berdasarkan waktu kejadiannya, yang kedua bencana berdasarkan penyebabnya. Bencana berdasarkan waktu kejadiannya dibagi menjadi 2 loh, yaitu yang pertama bencana secara tiba-tiba, yaitu gunung meletus, tsunami, dan angin topan. Yang kedua bencana secara perlahan, contohnya kekeringan dan rawan pangan.
Nah, bencana berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3, yaitu fenomena alam, contohnya angin topan, gunung meletus, dan tsunami. Yang kedua, ulah manusia, yaitu kebocoran gas, konflik sosial, dan penebangan pohon. Yang ketiga, yaitu kombinasi antara ulah manusia dan fenomena alam, contohnya kekeringan, rawan pangan, dan kerusakan lingkungan. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah Palang Merah. Nah, sejarah Palang Merah Indonesia berawal pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Pada saat itu, pasukan-pasukan Prancis dan pasukan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria. Nah, bertepatan pada pertempuran yang mengerikan itu, ada seorang pemuda yang bernama Henry Dunant berada di sana dalam rangka perjalanannya menemui Kaisar Prancis Napoleon III. Ada puluhan tentara yang terluka, sementara bantuan militer tidak cukup untuk menolong banyaknya korban dalam pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat untuk mengarahkan bantuan. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan pengalamannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino yang menggemparkan seluruh warga Eropa. Di dalam bukunya, ia mengajukan 2 gagasan. Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dipersiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Kedua, membuat perjanjian internasional guna melindungi para relawan yang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Hai everyone! Di video kali ini kita akan mengajak kalian berkenal sama salah satu materi yang ada di PMR, yaitu donor darah. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu donor darah? Donor darah adalah menyumbangkan darah dengan tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah sendiri merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang lebih membutuhkan. Sebelum kalian mendonorkan darah kalian, maka kalian wajib tahu apa saja syarat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah laki-laki atau perempuan berusia sekitar 18-60 tahun. Yang kedua adalah kita wajib sehat jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan dokter. Dan yang ketiga adalah berat badan minimal sekitar 45 kg. Dan yang keempat adalah kadar hemoglobin dalam tubuh sekitar 12,5 gram per desiliter. Yang kelima adalah kadar siastolik dalam tubuh sekitar 100-180 mm per Hg dan juga distolik sekitar 50-100 mm per Hg. Yang keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV, AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru-paru, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui tidak dibenarkan untuk menyumbangkan darahnya. Namun setelah kalian mengetahui syarat-syaratnya, pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara kita untuk mendonorkan darah? Yang pertama, calon pendonor harus datang ke UTD atau unit transfusi darah di PMI. Yang kedua, calon pendonor darah harus mengisi formulir yang berisi identitas diri dari riwayat kesehatan. Yang ketiga adalah pemeriksa akan memeriksa si calon pendonor darah sesuai dengan ketentuan. Dan yang keempat adalah ATD atau asisten transfusi darah akan memeriksa si calon pendonor darah dengan cepat dan aman. Yang kelima adalah ketika semua tahap telah selesai dilaksanakan, maka si pendonor darah akan mendapatkan kartu donor darah sebagai bukti bahwa ia telah mendonorkan darahnya. Jangan lupa ya, kalian dapat mendonorkan darah lagi di UTD sekitar 2,5-3 bulan. Terima kasih sudah menonton. Hai semuanya, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu pertolongan pertama. Ada yang sudah tahu belum pertolongan pertama itu apa? Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, tujuan pertolongan pertama yaitu 1. Menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua, mencegah cacat, dan yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Selain itu, sebelum menolong korban, penolong juga harus meminta izin terlebih dahulu. Ada 2 bentuk izin atau persetujuan bagi penolong. Yang pertama, izin secara tersirat, yang kedua, secara dinyatakan. Sekian, 7 materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.